Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Akosat. Pada kesempatan hari ini saya akan menjawab soalan final fikih munakahat. Soalan final fikih munakahat yang pertama itu membahas tentang kasus sikah dan hak kamain. Dalam konsep sikah, yaitu perselisihan suami istri yang sudah berat dan sulit diselesaikan, suami tidak dianjurkan langsung menjatuhkan talak tanpa terlebih dahulu menempuh upaya perdamaian. Berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 35, apabila terjadinya sikah maka diangkat dua orang hakam atau hakamain, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Fungsi hakamain adalah meneliti akar permasalahan rumah tangga, menjadi mediator untuk mendamaikan kedua pihak. Nah, selanjutnya soalan final yang kedua, yaitu membahas tentang lafal talak yang diucapkan oleh suami yang berbunyi seperti kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Ucapan tersebut termasuk lafal kinayah, sindiran, karena tidak secara tegas menggunakan kata talak atau cerai. Dalam fikih munakahat, jika ucapan kinayah disertai niat menceraikan, maka talak jatuh. Jika tidak ada niat talak, maka talak tidak jatuh. Nah, soalan final yang ketiga yaitu membahas tentang suami menyamakan istri dengan punggung ibunya. Ucapan suami yang berbunyi seperti ini, punggungmu sekarang sama seperti punggung ibuku, atau aku tidak akan menyentuhmu lagi. Itu termasuk zirah. Zirah adalah menyerupakan istri dengan perempuan mahram sehingga suami mengharamkan hubungan suami istri. Sebelum kembali berhubungan dengan istrinya, suami wajib membayar kafarat zihrah, yaitu berupa memerdekakan seorang budak. Jika tidak mampu, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dan apabila tidak mampu juga, maka memberikan makanan untuk 60 untuk orang miskin. Nah, selanjutnya tentang soalan nomor 4 tentang talak raj'i dan rujukan saat iddah. Jika perceraian uji maharani termasuk talak raj'i, maka mantan suami berhak melakukan rujuk selama masa iddah masih berlangsung tanpa akad nikah baru. Karena mantan suami datang saat masa iddah masih berjalan dan menyatakan ingin rujuk, maka rujuk tersebut sah menurut fikih selama talaknya bukan talak 3 dan masih masa iddah belum berakhir. Kewajiban mantan suami selama masa iddah itu memberikan nafkah, menyediakan tempat tinggal, memperlakukan mantan istri dengan baik, tidak mengusir istri dari rumah selama masa iddah. Nah, selanjutnya soalan nomor 5 itu membahas tentang iddah wanita karir. Menurut fikih, wanita yang ditinggalkan mati suaminya wajib menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Namun dalam kondisi tertentu atau darurat, kebutuhan mendesak yang menyangkut kemaslahatan umum, ulama membolehkan wanita keluar rumah selama ada kebutuhan yang nyata menjaga adab dan kehormatan. Nah, soalan yang terakhir, soalan final yang terakhir nomor 6 itu membahas tentang had hanah setelah ibu menikah lagi. Menurut fikih munakahat, ibu merupakan pihak yang paling berhak mengasuh anak yang masih kecil, hanah, karena lebih mampu memberikan kasih sayang dan perhatian. Namun sebagai ulama berpendapat bahwa jika ibu menikah lagi, hak hadana dapat berpindah apabila perkawinan baru mengganggu pengasuhan anak, keselamatan dan kesejahteraan anak terancam. Nah, indikator yang dinilai kasih sayang dan perhatian kepada anak, kemampuan mendidik dan merawat anak, keamanan dan kenyamanan lingkungan anak, kondisi moral dan agama pengasuh, dan kesehatan fisik dan mental pengasuh.
Jika Gina tetap mampu membiarkan pengasuhnya yang memberikan pengasuhan yang baik, maka hak Hannah tetap berada padanya meskipun telah menikah lagi.